Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang hutang, atau saat ini banyak orang yang sedang dilanda kesusahan karena COVID. Sekali lagi karena COVID lagi melanda di mana-mana, dan usaha pun mau tidak mau kena imbasnya juga. Siapa sih saat ini yang tidak terkena atau terkena imbas daripada COVID tersebut? Misalkan yang profesinya sebagai seorang wira swasta, bisa di kantor maupun atau pedagang, ya, semuanya banyak yang terkena imbas daripada itu. Yang biasanya tiap hari bisa lancar, akhirnya tersendat-sendat usahanya, dan pada akhirnya banyak terlilit utang. Ini banyak sekali yang saat ini terkena atau terkena imbas daripada itu. Untuk yang terkena cobaan seperti di atas tersebut, banyak di antara yang yang mengeluh tentang itu ke saya. Gimana ini Gus, saya lagi terkena hutang banyak, terkena kelilit hutang banyak, ini gimana cara mengeluarkan atau keluar dari permasalahan ini? Kemudian ada yang sampai menjual ini dan itu, akhirnya jatuh atau akhirnya bangkrut dia. Namun sebenarnya kita itu gimana ya, saya mau mengatakan, menolong orang yang jatuh seperti ini bukan masalah sepele, ini masalah berat. Namun bagaimana ya, kadang itu kita ini juga berpikir, lah iya di saat dia lagi dalam kondisi di atas itu lupa dengan yang di bawah, namun dalam kondisi di bawah ingat yang seperti ini. Nah, itu loh ya, gini loh, kita itu makanya kalau kita itu lagi di atas itu sebaiknya jangan melupakan yang di bawah kita. Karena kenapa? Kesuksesan itu atau harta yang kita dapat dari kesuksesan itu ada hak milik orang lain yang harus kita tasarrufkan, harus kita sisihkan sebagian, bukan semuanya, sebagian. Allah itu sebenarnya simple kok. Seandainya kita itu mendapatkan keuntungan Rp1.000, yang Rp50 itu kita sisihkan. Andai itu Rp50 kita sisihkan, kita kasih pada anak-anak yatim atau orang-orang miskin, itu kan nggak ada ruginya gitu loh. Sebab apa? Kalau kita mengerti di situ ya,
Karena dengan begitu usaha kita itu akan diperlancarkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, gitu loh, dengan sendirinya, tanpa kita itu harus begini dan begitu itu. Namun kalau kita lupa dengan itu semuanya, maka ya tunggu saatnya, jika nanti atau kelak di belakang hari ada sesuatu hal yang akhirnya Allah memberikan cobaan, gitu loh. Ini simpel kok aslinya. Nah ini ada lagi. Mungkin ini bukan hanya kita ya, bukan hanya 1-2 orang, ini banyak yang memiliki dagangan atau usaha makanan atau apa, dagang agar lancar usahanya. Sebenarnya mudah, simple. Itu kita lihat dari unsurnya, unsur apa, gitu loh. Biasanya ada yang karena memang diri kita atau kesalahan diri kita, namun kita itu tidak menyadari, bahkan kita itu suudon sama yang lain-lain. Oh ini karena ini, karena ini. Kita harus melihat dahulu titik permasalahannya, gitu loh. Kalau memang itu dikarenakan hal-hal koma ya, koma, ada komanya, karena memang itu diakibatkan karena hal-hal atau yang tidak kita inginkan, nah itu baru kita cari unsur permasalahannya. Kalau itu memang kesalahan diri kita, itu pun juga harus kita temukan di mana kesalahannya, gitu loh. Mungkin diri kita itu tidak menyadari hal-hal semacam itu. Seringkali kita itu apa ya, terlalu mudah berputus asa dahulu, padahal itu semuanya biasanya kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Namun ada pula yang memang itu bukan dibuat ya, bukan dibuat, namun itu kenakalan dari makhluk-makhluk astral. Memang untuk bagaimana ya, yang namanya juga makhluk astral itu sukanya ya begitu, mengganggu orang hingga akhirnya itu orang ini suudon sama ini. Nah akhirnya makhluk astral itu punya teman, gitu loh. Itu ini juga harus kita singkapi. Makanya kita jangan suudon sama yang lain-lain dahulu, harus kita lihat dulu unsurnya gimana. Baru kalau 1, 2, 3 kali sudah nggak ada jawaban, baru kita minta petunjuk sama Allah, gitu. Ya Allah ini gimana, ini kok bisa begini. Nah setelah itu nanti ada tanda-tanda apa sama dari Allah. Kalau memang kita sudah nol atau sudah kita nggak kuat, baru kita ngomong sama orang yang mampu, yang di bidangnya itu ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari hal yang sifatnya suudon itu tadi ya, suudon sama diri kita, sama yang lain-lain gitu. Jangan mudah mengeluh, karena sesuatu hal itu tidak bisa kita mengeluh, aduh kok begini, kok begitu. Enggak, jangan begitu. Yang terpenting kita cari unsur penyebabnya dahulu. Biasanya yang paling banyak itu diakibatkan dari gangguan makhluk-makhluk astral. Itu biasanya makhluk itu memang suka mengganggu orang-orang yang sifatnya begini ini itu. Nah itu baru nanti dicari jalan keluarnya yang terbaik. Ya ini sajalah, semoga penjelasan sedikit ini bisa memberi
masalah, memberi pencerahan lah, menjadi pencerahan kita agar kita itu lebih bijaksana lagi dalam menyikapi segala sesuatu. Semua kebenaran dan semuanya itu hanya milik Allah. Jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.